nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. I love my daddy, I love my daddy, I love my daddy, yes I do. Here's a kiss and a hug for you. Thank you, Daddy, for all you do. Happy Father's Day, Happy Father's Day, Happy Father's Day, I love you. My dad, my hero. Papi itu seperti superhero. Yang hebat dari Papi adalah Papi mau menyenangkan keluarganya, seperti mengajak bermain bersama dan jalan-jalan. Papi itu kreatif, papi itu rajin. Papi adalah sosok yang bekerja keras. Love you, Dad. Halo teman-teman Tunas dan PBC. Perkenalkan kami dari RGK. Saya Cipaula Rohaniwan RGK. Aku Cienjo, salah satu remaja di RGK. Aku Jenis remaja di RGK. Yeay, hari ini kita akan melayani teman-teman di rumah beribadah bersama. Kita percaya dimanapun teman-teman berada, kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Karena Dialah Allah yang kita hormati, maka kita perlu beribadah dengan sikap yang baik, dengan hati yang menyembah Dia. Mari kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari bersama kita katakan, ku kagum hormat angkat Engkau Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita katakan betapa indahnya Engkau Tuhan. Sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
kebesaran-Mu, mengagumi keajaiban-Mu. Dan kami hari ini mau datang menyembah Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, tolong hati kami, biar kami punya hati yang mau menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan lewat pujian dan lewat firman yang Tuhan ingin berikan bagi kami. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau lanjut. Kita mau sambung pujian kita mau bersuka karena hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan untuk kita semua. Yuk kita mau bertepuk tangan, kita mau sungguh-sungguh semangat mengangkat pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Kita mau katakan lagi, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam. Sekarang kita bersuka, bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka untuk Tuhan, bersuka citalah. Ini ketebang rumahku dan rumahmu. Belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup. Yeay. Kelan minggu ketapang rumahku rumahmu. Belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Hidup ini, yeay. Ya teman-teman, setelah kita mau naikkan pujian kita, sekarang kita juga mau menaikkan pujian kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kita mau naikkan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kami. Sungguh-sungguh persiapkan hati kita masing-masing, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah hari ini Tuhan juga menuntun kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kalau kalian beli barang-barang entah itu elektronik atau kebutuhan sehari-hari atau mungkin voucher game, itu biasanya dikasih petunjuk penggunaan ya bukan? Petunjuk penggunaan itu menolong kita untuk menggunakan atau memaksimalkan fungsi dari barang itu. Ya emang sih saya tahu ada di antara kita yang mungkin nggak baca. Misalnya kalau kita beli HP baru, ya kita langsung coba-coba aja sendiri. Tapi buku petunjuk atau petunjuk penggunaan itu menolong kita untuk bisa menggunakan fungsi barang itu dengan maksimal. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir bahwa hidup ini harusnya dijalankan atau digunakan seperti apa? Apakah cuma secara default aja? Kita lahir, lalu bertumbuh, masuk sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, kan sebentar lagi mau kuliah, terus nanti cari pacar, terus menikah, kerja, punya anak, lalu mati. Apakah hidup kita cuma kita gunakan semau gue aja? Atau sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita lakukan atau kita kerjakan? Apakah ada buku petunjuk kehidupan? Nah teman-teman, Alkitab adalah firman Allah yang menjadi buku petunjuk bagi kehidupan orang percaya. Alkitab ini ditulis lebih dari 40 penulis yang berbeda latar belakang budaya, bahasa, bahkan tempat mereka tinggal. Dan itu sepanjang 1500 tahun. Wow, rentang waktu yang panjang sekali bukan? Nah teman-teman, walaupun Alkitab ini ditulis oleh para penulis yang banyak di dalam rentang 15 abad, tapi ada satu benang merah yang sama yang ditulis oleh penulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Benang merahnya adalah menceritakan karya penciptaan, keselamatan, dan penebusan oleh Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Nah, kalau Alkitab itu ada dengan sangat menakjubkan seperti ini, tentunya manfaat dari Alkitab juga sangat besar bagi kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kira-kira apa ya manfaat dari Alkitab yang adalah firman Allah dan petunjuk hidup kita? Kita lihat dulu ya video dari teman-teman RGK. Bagi saya pribadi, firman Tuhan ini memiliki banyak manfaat, terutama di tengah masa pandemi seperti ini, di mana rasa takut dan rasa khawatir adalah hal yang umum dan wajar. Semua orang mengalami, termasuk saya juga. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saya untuk tetap berserah kepada Tuhan dan selalu ingat bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Mungkin kita tidak bisa melihatnya sekarang, tetapi Tuhan sudah menyiapkan sebuah rencana yang indah di balik masa pandemi seperti ini. Kalau menurut gue, manfaat firman Tuhan untuk hidup itu sebenarnya adalah untuk dapetin cara berpikir atau framework ketika kita lagi berpikir mengenai sesuatu. Misalnya, kita dalam hidup ini pasti akan ketemu dengan banyak orang, dan akan ketemu juga dengan banyak permasalahan gitu. Dan kadang-kadang tuh kita bisa bersikap dengan negatif, bisa bersikap dengan positif gitu. Sebenarnya kitab itu mengajarkan kita cara berpikir yang menurut gue sih positif gitu. Misalnya kalau dalam Yakobus 1 ayat 19 gitu, dia dikatakan di sini bahwa kita harus cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Nah ya, jadi ketika kita lagi bersama dengan atau menghadapi permasalahan dengan orang-orang yang kayak gini, dengan orang-orang yang menurut kita nyebelin, mungkin kita akan bersikap dengan lebih positif. Kita akan cepat untuk mendengar dulu. Jadi sesungguhnya kita bukan orang yang judgmental gitu, dan seharusnya kita ketika baca firman Tuhan ya kita nggak jadi orang yang nyebelin gitu. Bagi saya, membaca firman Tuhan dan tidak membaca firman Tuhan itu punya perbedaan cukup jelas, terutama di tengah masa pandemi seperti ini, di mana firman Tuhan itu menjadi sebuah penguat dan pengingat kembali bagi saya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dibanding semua
masalah yang ada di muka bumi ini, seperti terutama pandemi seperti ini, dan kita tidak perlu takut karena Tuhan kita jauh lebih kuat dan berkuasa. Nah, kalau untuk ini gue disclaimer dulu, jadi gue ini bukan orang yang baca kitabnya sendiri gitu, jadi gue baca Alkitab bareng sama orang tua. Nah, kalau untuk perbedaannya, jadi gue akan kasih tahu perbedaan ketika gue ngebacanya itu dengan beneran dan enggak. Jadi kalau misalnya gue bacanya lagi beneran, biasanya itu akan lebih tenang dan mengurangi chance gue untuk berbuat dosa gitu. Jadi jadi karena ada yang ngingetin gitu, nggak sambil lalu. Cuma kadang memang ada saat-saatnya gue baca Alkitab dengan tidak serius. Atau misalnya kan gue baca Alkitab malam ini, misalnya gue tidak membacanya itu dengan baik gitu, jadi nggak ada manfaatnya. Dari video tadi, setidaknya ada 2 manfaat yang kita peroleh ketika kita membaca Alkitab sebagai firman Allah yang menjadi petunjuk hidup kita. Manfaat yang pertama adalah Alkitab menuntun kita mendapatkan keselamatan yang benar. Saya bacakan dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-15b. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Melalui Alkitab, kita diingatkan betapa banyaknya dosa dan pelanggaran kita. Jadi rasanya sangat mustahil kalau kita memperoleh keselamatan dengan perbuatan baik kita. Hanya anugerah Allah di dalam Yesuslah yang bisa menjadi solusi bagi kita. Karena itu, Alkitab menuntun iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Alkitab bermanfaat untuk menuntun kita pada kesalehan yang benar. Ayat yang ke-16 sampai ke-17. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, keselamatan berdasarkan anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus bukanlah izin buat kita untuk melakukan dosa semau kita. Kita tetap perlu melakukan kesalehan hidup sebagai bukti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah dan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Nah, Alkitab ini menuntun kita menuju kesalehan tersebut. Lewat pembacaan Alkitab, kita mendapatkan ajaran, teguran, koreksi, dan didikan. Allah juga berbicara kepada kita lewat Alkitab. Dia mengajar, menegur, mengoreksi, dan mendidik kita dalam kebenaran supaya kita disempurnakan sama seperti Bapa yang adalah sempurna. Jelas, ini bukanlah perjalanan yang mudah. Bahkan kadangkala kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita lebih taat kepada kedagingan kita dan kita jatuh lagi ke dalam dosa. Karena itulah teman-teman, sangat penting bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Coba kita lihat lagi ya video dari teman-teman RGK kali ini. Salah satu pengalaman pribadi yang saya alami adalah ketika firman Tuhan mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan ini terjadi ketika masa pandemi ini, di mana pada satu titik saya merasakan seperti kekhawatiran, ketakutan, dan juga rasanya lelah dan jenuh karena kesibukan kuliah, karena proyek, dan juga karena berita tentang pandemi ini yang seakan tidak ada akhirnya. Itu sempat membuat saya meragukan keberadaan Tuhan, dan itu sempat membuat saya merasakan bahwa Tuhan tidak berada di sisi saya, ataupun Tuhan seakan meninggalkan saya. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan setelah membaca firman Tuhan itu, saya merasakan sebuah penguatan kembali, di mana saya jadi teringat kembali dan seakan berkata, oh iya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan saya juga. Jadi walaupun ada masalah ini, Tuhan pasti ada di sisi saya dan selalu menolong saya. Gue akan fokusnya ke menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan aja ya. Jadi kalau di gue sih, selama gue baca Alkitab gitu, ini yang sehari-hari aja. Jadi kalau misalnya gue baca Alkitab,
dan baca kitabnya benar seperti yang tadi gue bilang, itu akan ada masa di mana apa yang gue lakukan terrefleksi tuh di Alkitabnya gitu. Jadi kalau misalnya lu melakukan dosa pada siangnya gitu, dan ketika lu berefleksi pas malam, oh iya ya, mungkin kayak ternyata gue salah ya, maksudnya ternyata gue harusnya, misalnya kita pakai ayat yang tadi gitu, ternyata gue bukan orang yang cepat untuk mendengar ya, dan gue lebih sering marah ya. Nah, ketika kita udah bisa berefleksi kayak gitu, sebenarnya kita jatuhnya jadi lebih baik gitu. Jadi seenggaknya kita punya kesadaran bahwa ya apa yang kita lakukan itu salah gitu, dan pada akhirnya kita bisa memperbaiki apa yang sebelumnya menurut kita salah gitu, dan menurut firman Tuhan salah. Alkitab selain menjadi buku petunjuk bagi kita, Alkitab ini juga ibaratnya fondasi bangunan, teman-teman. Meskipun fondasi itu tidak terlihat dari luar, tetapi fondasi itu adalah bagian paling penting dalam bangunan, bukan? Ketika nanti ada gempa bumi, ada badai, ada banjir yang besar, fondasi itu akan teruji. Bangunan yang tetap kokoh berdiri, yang tetap lurus berdiri, itu pastinya punya fondasi yang kuat. Dan demikian juga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin rasanya nggak ada bedanya kita baca atau enggak. Tapi sebenarnya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, ketika ada masalah, ada ujian kehidupan, iman kita itu akan diuji. Ketika kita bersandar kepada Alkitab, ketika kita mengerti isi hati Tuhan, kita tentu akan dituntun oleh Alkitab untuk tetap memiliki iman kepada Yesus, dan tentu bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik, keputusan-keputusan yang berdasarkan kesalehan hidup yang Yesus ajarkan kepada kita. Karena itu, mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena kita percaya Yesus menolong kita lewat buku petunjuk ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau bukanlah Allah yang jauh di sana, Allah yang hanya menunggu kesalehan kami dan hanya menghukum kami kalau kami salah. Tapi Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami, bahkan Engkau memberikan Alkitab-Mu, buku petunjuk kehidupan, supaya di dalam kami menjalani hari demi hari, kami sungguh tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan, tolong kami memiliki hati yang rindu mendengar suara Tuhan, mengerti suara Tuhan lewat firman-Mu, Alkitab ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, saatnya kita mau memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikannya lewat transfer di rekening BCA maupun BNI yang ada di layar kita sama-sama, maupun teman-teman bisa mengumpulkannya di dalam amplop, dan nanti ketika kita bisa beribadah bersama, teman-teman bisa membawanya ke rumah Tuhan. Ada satu janji Tuhan, ketika kita memberikan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Karena itu jangan pernah khawatir dalam hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, karena percayalah Tuhan yang pelihara. Mari kita nyanyikan lagu ini, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum
terima kasih kalau Tuhan masih mencukupi kami untuk mulai memberi kepada Tuhan. Kami tahu ini berasal dari Tuhan, dan biarlah dengan hati yang ucapan syukur kami mengembalikannya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan yang berkati dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang cukupi. Tuhan juga berkati setiap kami anak-anak-Mu, Tunas dan PBC. Bersyukur untuk sekolah yang boleh kami lewati dengan transisi, kami harus online, dan kami bersyukur kami boleh menyelesaikan semester kami, dan biarlah dalam liburan ini kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tolong pakai kami untuk tidak menjadi anak yang malas, tapi boleh menjadi anak yang rajin, membantu orang tua, menolong sesama, maupun menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus juga berdoa bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan ada di Indonesia, dan Tuhan yang boleh memulihkan segala sesuatunya, bahkan dunia ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang, yang boleh terus memberikan ibadah-ibadah online, dan itu boleh menyapa setiap kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang berkati gereja kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami menaikkan seluruh doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Sarage. Sarang. Jaga kesehatan.